Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Manusia, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup bergantung pada energi, karena energi merupakan kebutuhan utama. Kira-kira dari mana manusia mendapatkan energi? Ya, jelas dari apa yang dikonsumsi oleh manusia, bisa dari hewan maupun dari tumbuhan. Lalu bagaimana dengan hewan? Dari manakah hewan mendapatkan energi? Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Bagaimana dengan tumbuhan ya? Tumbuhan dapat mengolah energi yang diperlukan melalui proses fotosintesis. Mengapa berfotosintesis dan apa itu fotosintesis? Tumbuhan melakukan fotosintesis karena tumbuhan perlu untuk mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, sehingga menghasilkan energi yang dapat digunakan. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan, juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Apa itu aliran energi? Aliran energi yaitu suatu proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Energi dapat berpindah dari organisme satu ke organisme lain melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Pada ilustrasi rantai makanan berikut ini, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang merupakan konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lain. Tumbuhan dimakan oleh belalang, maka belalang berperan sebagai konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak, maka katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan oleh ular, sehingga ular sebagai konsumen ketiga. Dan ular dimakan oleh burung elang, sehingga elang merupakan konsumen keempat atau konsumen puncak. Mengapa disebut konsumen puncak? Karena konsumen puncak merupakan konsumen pada tingkatan paling tinggi. Artinya, tidak ada organisme lain yang memakan konsumen puncak. Kecuali jika konsumen puncak mati, kemudian akan diurai oleh dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang memakan organisme yang sudah mati. Pada ilustrasi rantai makanan tadi, apa yang akan terjadi seandainya jika katak di muka bumi ini punah? Bagaimana pengaruhnya terhadap belalang dan ular? Jika katak mati, maka tidak akan ada organisme yang memakan belalang, sehingga populasi belalang akan terus meningkat, sedangkan populasi ular akan menurun. Karena katak yang menjadi makanan ular sudah tidak ada.
Ilustrasi berikut ini merupakan gambar dari piramida makanan dengan tingkat trofik. Tidak semua energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Hanya sekitar 10% energi yang berpindah dari satu trofik ke trofik berikutnya. Lalu, kemanakah energi tersebut? Ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Ada energi yang sebagian masih tersimpan dalam bentuk feses, dan tidak semua bagian makhluk hidup dimakan oleh trofik di atasnya. Berikut ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Fakta di lapangan bahwa rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling terhubung membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Pada gambar jaring-jaring makanan ini, cobalah kalian analisis jaring-jaring makanan ini dan tuliskan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Tulis di kolom komentar ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai aliran energi? Nah, untuk video interaksi antar komponen ekosistem akan kita bahas dalam video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.